Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sekarang kita lanjutkan. Selesai tadi baca Tabarok, baca Al-Waqi'ah, dilanjutkan dengan Ratibul Haddad. Jadi nggak ulangi bahasa Fatihah lagi ya, habis waktunya. Tadi semuanya udah diawali walaupun tidak live. Sekarang Nasoihud Diniyah, kalau kalian kitabnya halaman 44 ya. Kalau saya halaman 174. Qala wa min ahammi, itu ya, wa min ahammil adabi wa aujabiha ayyakuna fi hali tilawatihi mutadabbiran lima yaqra'u mutafahiman lah hadiral qalbi indah. Wa min ahammi ma, dan itu diantara paling pentingnya perkara. Wa min ahammil adabi, dan itu diantara paling pentingnya adab. Adab itu etika, ya tata krama. Wa aujabiha, dan paling wajibnya adab. Wa aujabiha, dan paling wajibnya adab. Ayyakuna, bermula bahwasanya ada, itu khobar muqaddam. Ayyakuna jumlahnya mubtada muakhir. Ayyakuna, bermula bahwasanya ada, fi, siapa talil Quran atau qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, ada itu fi hali tilawatihi, dalam keadaan membaca Al-Quran, mutadabbiron, itu mengangan-angan atau orang yang berangan-angan. Mutadabbiron itu orang yang berangan-angan. Lima, terhadap bacaan, yaqra'u, yang membaca, siapa qori pada ma. Mutafahiman, hale orang yang mencari faham. Aska disimak kok malah ngeliatin saya. Emang saya lucu? Malah iya kan? Lah disimak. Mutafahiman, hale orang yang mencari faham, lahu, terhadap Al-Quran. Hadirul qalbi, juga orang yang hadir qalbi, hadir hatinya, indahu, di sisi Al-Quran. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Orang yang membaca Al-Quran hendaknya dalam baca tadabbur, merenung, berangan-angan terhadap apa yang dibaca. Mutafahiman lahu, termasuk mencari faham terhadap apa yang dibaca. Lahu, terhadap ma yaqra'u juga lebih pas itu. Ya, maksudnya terhadap Al-Quran yang sedang dibaca. Jadi sedikit-sedikit dalam tilawah itu tadabbur. Tadabbur itu apa? Berangan-angan. Kita seolah-olah berselancar dalam kitab suci. Baca Fatihah aja lah umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman, dan seterusnya lah, gitu ya. Nembe ngaos Mbah, nyuwun sewu, nembe ngaos live teng Facebook ya. Bisa dipahami ya? Apa itu? Alhamdulillahi, langsung connect terhadap ilmu nahwu yang selama ini kita pelajari juga. Segala puji milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhan yang mengatur seluruh alam. Maka itu pembelajaran buat kita. Kita nggak usah gila sama pujian.
orang hakikat pujian itu milik Allah dan jangan bangga ketika dipuji. Maka orang yang imannya sudah jadi, itu kan barokah dari tadabbur tadi. Ketika dipuji dia tidak hidungnya nambah gede gitu. Kadang-kadang ada orang dipuji, wah ya, langsung membanggakan diri gini. Begitu dikritisi, dijelekin, difitnah, langsung down. Jangan. Kenapa? Hakikat pujian itu hanya milik Allah. Nggak boleh. Itu maksudnya. Itu kaitannya mutafahiman lahu, termasuk hadirul qalbi. Hadir hatinya dalam tilawah. Banyak orang yang baca, tapi pikirannya geramyang kemana-mana. Nggak usah jauh-jauh baca Al-Fatihah dalam sholat aja. Masing-masing di antara kita ini bisa mengkritisi diri sendiri. Dan ini memang lebih diarahkan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Coba kita tadi barusan sholat Isya. Dalam tilawatul Quran, tadabbur enggak kita dalam baca Al-Fatihah? Udah itu aja patokannya. Atau justru yang terjadi malah sebaliknya. Kita membaca Al-Fatihah, pikiran kita geram yang kemana-mana. Diajak tahlilan, ya enggak? Baca Yasin, Yasinnya aja bolos mulu. Loh iya kan? Wah pikirannya kemana-mana. Ntar berkatnya lauknya kira-kira apa ya? La ilaha illallah. Lah baca Yasin, pikirannya udah berkat. Engkong bukan begitu, Kong. Ngeliatin di depan aja, ya Allah. Ini mau ngambil jeruk, jauh banget lagi, tangan mana kagak sampai ya. Ini sedang tilawah baca Yasin. Weh, pikirannya geram yang kemana-mana. Masya Allah. Perempuan apalagi lebih parah. Lagi membaca malah pada bercanda. Ani itu sama Santi udah kilahuma. Ya enggak? Ya kilahuma ya begitulah, enggak saya terusin. Nah, qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala ini dalam surah Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu. Kitabun bermula ini Al-Quran. Kitabun itu kitab. Anzalna yang telah menurunkan siapa kami hu pada kitab. Ilaika kepada kamu Muhammad. Mubarakun sifatnya kitab, mubarakun yang dibarokahi, yang diberkahi. Lihat baru supaya berangan-angan siapa kaum mukminin ayatihi pada ayat-ayatnya kitab. Maksudnya kitab ya kitab suci Al-Quran. Nah, soalnya jangan salah, Injil itu Alkitab. Loh kan begitu kan? Waliyatadzakkara dan supaya bahwa menjadi peringatan, menjadi ingat siapa ulul albabi, jangan ngantuk. Ulul albabi, ya babinya doang nggak kedengeran lagi. Ya, siapa ulul albabi, orang-orang yang mempunyai akal. Kata Allah dalam surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Bahwasanya kitab suci Al-Quran ini telah kami turunkan kepada kamu Muhammad adalah kitab yang dibarokahi. Kitab yang barokahi, mubarakun. Artinya kalau kita mau meraih keberkahan ya dibaca itu Al-Quran. Supaya paham ya lihat baru ayatihi. Supaya orang yang membacanya kaum muslimin, kaum mukminin mau berangan-angan terhadap ayat-ayatnya Al-Quran. Lah ayat per ayat, maka santri usahakan tiap hari itu membaca satu ayat minimal nih plus artinya.
Syukur-syukur bisa gelonggat sendiri. Terjemahnya bagaimana? Ini motivasi buat kita. Dalam setahun nanti ada prestasi yang diraih. Loh, apalan yang lain tetap diapalin. Tanpa ada seperti itu ya nggak ada prestasi. Kalian mondok 10 tahun juga kalau kualitas hariannya nggak dijaga, nggak mau deres, nggak mau belajar, nggak mau mudzakarah dengan temannya, mau 10 tahun juga percuma, nggak dapat apa-apa. Itu digambarkan dalam Al-Quran, kamatsalil himari yahmilu asfaro, seperti khimar, keledai, kuda aja lah, kuda bawa muatan. Lah keledai bawa muatan, ditanya, keledai kamu bawa apa? Wah, paling gitu kayak sapi. Loh iya kan? Nah itu penting kualitasnya gitu. Waliyadzakkara ulul albab, supaya juga orang-orang yang mempunyai akal pikiran menerima peringatan dari Al-Quran. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, fi mu'ridil ingkari, di dalam orang yang mengekspresikan keingkarannya, ya, ingkar terhadap Al-Quran, wa taubihi, dan mencela dalam orang yang berpaling dari Al-Quran dan sebagai pencelaannya li aqwamin, terhadap kaum-kaum. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna, apakah tidak berangan-angan siapa mereka Al-Qur'an, pada Quran, am ala qulubin, atau itu atas hati-hati mereka, aqfaluha, bermula gembok-gemboknya hati. Orang banyak membaca Al-Quran, tapi Quran ternyata malah melaknat kepada orang yang membaca Quran tadi. Bukan apa-apa, karena ia dalam membaca Al-Quran tidak mau mengangan-angan ayat-ayatnya. Nah itu maka dikritisi oleh Allah. Afala yatadabbarunal Quran, apakah mereka tidak berangan-angan kepada Al-Quran, masuk kepada Al-Quran, kepada ayat-ayatnya Al-Quran? Mereka punya hati, am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka itu sebenarnya tertutup dengan keangkuhan, tertutup dengan kesombongan, tertutup dengan riya, tertutup dengan ujub, tertutup dengan berbagai macam tutup. Maka sulit lah, apalagi di zaman yang serba canggih ini. Oh iya kan? Wah, membaca Quran suaranya cakep itu bisa dipakai, ya mulutnya mau mangap-mangap, ya. Tapi suaranya kan bisa diganti suara qori yang ya enggak? Wah, supaya dia dapat, wah apalah umpamanya. Wah, orang-orang yang seperti itulah hatinya tertutup. Ya karena enggak mau berangan-angan dalam tilawahnya. Wa qala Aliun radhiyallahu an, dan telah berkata siapa Aliun, Sayyidina Ali. Kalian radhiyallahu an apa karramallahu wajhah? Oh iya, karena jarang sekali kan Sayyidina Ali radhiyallahu. Boleh juga, karena beliau itu mendapat lakop khusus, kan gitu kan? Lakopnya Sayyidina Ali itu kan karramallahu wajhah, itu enggak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka cuman Sayyidina Ali juga benar dikasih lakop, dikasih gelar radhiyallahu an gitu loh. La khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. La khaira, tidak ada jenisnya kebaikan itu maujud. Nah, itu dipraktekkan. La-nya namanya la linafil jinsi. Fi qiraatin, dalam satu qiraah, maksudnya bacaan Al-Quran. La tadabbura, yang tidak ada tadabburnya, yang tidak ada pengangan-anganan itu maujud fiha, di dalam qiraah. Nah ini jangan pula diartikan gegabah pula. Orang kata Sayyidina Ali, kalau enggak tadabbur, enggak dihitung baik, kemudian lantas tidak membaca Al-Quran, lah itu namanya jaga sembung bawa golok, kan begitu. Ini yang dimaksud Sayyidina Ali
la khaira fi qiraatin la tadabbura fiha, bukan kok melarang orang baca Quran, tapi menekankan orang yang membaca Al-Quran hendaklah diimbangi, disertai dengan tadabbur, berangan-angan. Rizal kemana? Masa? Ya pokoknya ya itu tadi, bacaan kita itu betul-betul harus diimbangi dengan tadabbur, dengan berangan-angan, dan diyakini bahwanya setiap huruf, jangankan satu ayat, setiap huruf yang ada pada Al-Quran itu mengantarkan kepada kebaikan kita. Luar biasa lah. Quran bukan ucapan sembarangan ucapan, bukan sembarang bacaan. Itu adalah kalamullah, kan gitu, kalamnya Allah. Maka penting, dan bagi santri apalagi, di luar santri juga sama, penting terus Al-Quran itu sebagai penajam ilmu. Maka jangan pernah berhenti untuk tadarus. Pokoknya sehari mau syukur-syukur bisa satu hari satu juz, nggak bisa satu juz ya setengah juz. Jadi punya target sekian, ya sebulan sekali lah minimal itu khatam Quran. Nah kalau waktunya dibuat seperti itu kan insya Allah ngajinya juga pasti rajin, bukan untuk bercanda, bukan untuk main-main dan lain sebagainya. Wasodako, dan benar siapa radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Fa innal Qur'ana, maka sesungguhnya Al-Quran innama nuzzila, bahwasanya diturunkan apa Al-Quran, liyutadabbaro, supaya bahwa, nah itu lamnya lamukai, annya dibuang, aili yutadabbaro, supaya bahwa diangan-angan apa Al-Quran. Wabit tadabburi, dan dengan tadabbur, berangan-angan, yufhamu, bisa difahami apa al-muradu, perkara yang dimaksud, minhu, dari Al-Quran. Wa yutawassalu, dan bisa dibuat media, bisa dibuat wasilah, bisa dibuat perantara, bisa dibuat wusul ilal ilmi, kepada ilmu pengetahuan, bihi, dengan Al-Quran. Wal amalu, dan mengamalkan, bima, dengan kandungan gampangannya, fihi, yang ada di dalam Al-Quran. Wahada, dan bermula ini, al-amalu bihi, huwa ya hadza, al-maqsudu, itu perkara yang dimaksud, perkara yang dituju, bi'inzalihi, dengan menurunkan Al-Quran, wa bi'satir rasuli, dan dengan mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihi, dengan membawa Al-Quran. Nah, ini tolong diperhatikan bareng-bareng, maksudnya untuk diperhatikan, untuk kita amalkan. Maksudnya wasodaka radhiyallahu an, tadi dinyatakan Sayyidina Ali menyampaikan la khaira fi qiraatin la tadabbura fiha, enggak ada kebaikan dalam qiraah apabila dalam qiraah qiraah di sini membaca Al-Quran biasa itu loh ya. Kadang-kadang qiraah itu diartikan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah qiraah itu maksudnya baca biasa, bukan qiraah yang ngaji dengan lagu bayati segala macam, itu bukan. Membaca Al-Quran biasa. Kata Sayyidina Ali tadi kan, tidak ada kebaikan dalam qiraah yang tidak ada tadabbur. Maksudnya tadabbur apa? Halo boy, pulang. Nah nggak apa-apa lah. Kalau bertahan sampai jam begini kan keren juga sih Kamal. Karena Al-Quran diturunkan itu supaya untuk direnungkan ayat-ayatnya. Wabit tadabburi yufhamu al-muradu minhu, dengan tadabbur tadi tujuan, maksud, murad daripada Al-Quran itu bisa difahami, gitu loh. Wa yutawassalu ilal ilmi bihi, termasuk bisa dibuat mediator. Quran ini sebagai pengantar gampangannya
untuk pemahaman. Itu maksudnya wa yutawassalu ilal ilmi bihi. Dengan tadabbur. Coba kita baca yang tiap hari kita baca. Santri tiap pada asar baca Al-Waqiah. Coba jangan banget ngebut. Mentang-mentang udah pada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqiah kayak dikejar anjing. Ya kayak dikejar macan. Jangan-jangan. Ya ritmenya yang jangan terlalu ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kan sambil diangan-angan. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi al-waqi'ah. Apa itu al-waqi'ah? Hari kiamat. Mal waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Waktu hari kiamat ini enggak ada dusta, enggak ada bohong. Khafidatun rafi'atun. Pada hari kiamat nanti khafidatun, Allah menurunkan derajat orang-orang yang tidak beriman. Rafi'atun, meninggikan derajat orang-orang yang ini kita jiwai. Lah, kita ada di mana? Maksud kita ada di Al-Aziz, Pak. Angel. Ya. Maksudnya antara khafidatun rafi'atun ini kita ada di mana antara turun naik. Gitu loh. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi telah digonjang-ganjingkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kamanya gitulah. Wa bussatil jibalu basa. Gunung-gunung udah dibeset, dihancurkan, diledakkan. Yang meledakkan Allah. Coba diangan-angan. Jangan baca Al-Waqiah kayak orang nahan berak, ngebut aja enggak. Wah, lari ngibrit. Wah, bodoh amat. Itu aja kalau enggak saya keluar, baca yang serempak, yang bareng, yang enak. Ini kadang-kadang perempuan lagunya lemot. Laki-laki. Rizky ono. Enggak. Lu jangan mentang-mentang udah hafal. Enggak. Ini maksudnya kritik, tadabbur. Jadi pahami ya? Nah, coba kalian sambil pahami itu kandungan dan muatan daripada Al-Waqiah. Oh ya Pak Lurah, Masya Allah, Pak Lurah kehujanan ini kan. Itu bisa dipahami ya. Nah tujuannya apa? Setelah kita mengetahui isinya Al-Quran, nah itu wal amali bima fihi, kita bisa mengamalkan kandungan. Loh, itu bapak kalau mau kopi disuruh kopi di adik. Seduhin aja udah seduhin semua. Diamalkan kandungan Al-Qur'annya. Perintahnya apa dikerjakan. Larangannya apa ya ditinggalkan. Nah, itu wa hadza huwal maksud bi inzalihi wa bi'atsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam bi. Mengamalkan isi Al-Qur'an itulah maksud diturunkannya Al-Quran dan maksud daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kitab suci Al-Quran. Ini paham? Nur. Apa Desti? Jangan habis ngaji kabur, bacaannya aja nggak beres. Maka ini Ani, Santi ya, Jana. Gue bertiga dah. Trio wek. Ya, apa trio mewek. Ini yang ini kendaliin. Nur. Lia udah lancar membaca Qur'annya. Sami mawon. Mila kan belum beres bacaannya. Ini siapa nih? Ya, Arca, patungnya sekalian. Ya. Si Desti ya, Alia semuanya. Yang anak cowok juga sama. Apalagi nambah mulu anak cowok ya kan? Ada satu yang di luar kendali kita. Mana orangnya? Mana? Oh, udah capek tidur lah, udah aman. Lah iya kan? Kalau sama saya apain mah nurut aja dia. Udah bener. Kalau sama kalian kenapa ngangeng mulu? Lah iya kan? Nah di situ tugas kita, gitu loh. Nah kita ya inilah contohnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatiman gitu. Tahukah kalian kalaulah kamu orang yang mendustakan agama? Kan gitu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka termasuk yang menyia-nyiakan anak yatim. Nah, kalian yatim semua.
harus tanggung jawab kepada diri sendiri kalian. Artinya maksudnya tanggung jawab ke diri sendiri kalian bagaimana? Kalian sekarang belajar di Al-Aziz. Nanti ada konsekuensinya, ada resikonya. Ya kalian harus mau menyebarkan ilmu setelah keluar dari Al-Aziz. Gak usah mata duitan. Ngomong santren berapa duit? Kadang-kadang ada yang nanya juga sama saya begitu. Biayanya berapa Pak Ustadz? Ya sebulan ya 30 hari Pak. Ya, saya jawabnya begitu aja kan. Oh, orang belum kenal Al-Aziz. Nanya mulu. Ya nyari tanya jangan sama saya lah. Nyari tahu jangan dari saya gitu loh. Dan ini penting juga untuk kita ini kan. Maka di Al-Aziz inilah kalian digembleng. Iya kan? Kaitannya ya Kang Anam ya habis subuh sambil diisi lah tafsirnya. Jangan malam Jumat tok. Ya enggak? Bagi-bagi tugas. Ya, saya sih bisa aja ngisi. Habis sampai ngapain? Ya, kelonan mulu ya. Lah iyalah. Masya Allah. Itu bisa dipahami. Sin Yasin. Ubed juga begitu Bet. Semuanya. Lah kalian kalau fadilah belajar dan mengajar Al-Quran kan kemarin sudah dijelaskan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau Nah, maka lagi ini mau dibikin madin sama Pak Ustadz Arifin. Masya Allah. Madrasah diniyah. Ngapa bocah? Ngantuk. Ya, Kang Tamar cilik ngantuk. Begini-begini ya. Cuci muka. Tadi aska habis maghrib. Bila ya Kak? Wah, saya cuci muka ayo. Lo ngantuk nggak apa-apa. Oh, salah sendiri latihan silat pada mandi hujan. Ya, emang pada sengaja kali. Lah ya hujan ya ngiyup lah pulang lah. Malah pada sekalian mandi hujan. Apa nguji ilmu Pak? Sakti apa kagak? Kagak masuk angin iya. Lah iya kan? Asal tahu pada. Masya Allah. Alia nggak ikut. Ya seragamnya hilang norak. Ya nggak usah pakai seragam. Silat emang kudu pakai seragam. Yang penting silat itu jotosannya kuat. Kuda-kudanya kuat. Nah begitu. Oke. Fa'alaika fi hali tilawatika bitadabburi wa tafahumi. Fa'alaika itu ilzam, maka wajib atas kamu fi hali tilawatika dalam keadaan membacamu bitadabburi dengan tadabbur, berangan-angan, wa tafahumi dan tafahum, memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Fa inna qalilan, maka sesungguhnya sedikit ayat takra'u yang membaca siapa kamu hu pada qalil minal Qur'ani dari Qur'an ma'at tadabburi beserta berangan-angan wa tafahumi dan memahami khairun itu lebih baik min khasirin daripada banyaknya bacaan. Takra'u yang membaca siapa kamu hu pada kathir minal Qur'ani dari Al-Qur'an biduni dzalika dengan tanpa itu tafahum dan tadabbur. Diperhatikan. Fa'alaika fi hali tilawatika bitadabburi wa tafahum. Wajib bagi kamu ketika kamu membaca Al-Qur'an itu tafahum dan tadabbur. Ini menekankan Habib Abdullah Al-Haddad. Kita baca Al-Qur'an, tanamkan tadabbur, tanamkan tafahum. Apa itu tadabbur? Berangan-angan. Apa itu tafahum? Memahami ayat. Fa inna qalilan taqra'uhu minal Qur'an ma'at tadabburi wa tafahumi. Sesungguhnya sedikit bacaan yang kamu baca dari Al-Qur'an tapi dibarengi dengan tadabbur dan tafahum khairun min katsirin taqra'uhu minal Qur'an biduni dzalik. Itu masih lebih baik daripada kamu bacanya banyak tapi enggak ada tadabbur, tidak ada tafahum. Bacaan sedikit dengan diangan-angan, dengan dipahami, itu jauh lebih baik daripada bacaannya banyak tapi enggak dipahami, enggak diangan-angan. Nyambung kan? Apa?
pentingnya hantamannya beda, dentumannya beda, pengaruhnya membentuk karakter. Biar mentang-mentang apa udah pada apa ayat kursi ya, wa ilahukum ilallah gitu la ilaha illallah sampai suaranya nggak kedengeran. Maka penting lah gitu loh, tadabbur tafahum itu. Hatta qala ba'du salafi, telah berpendapat siapa ba'du salafi, sebagian ulama terdahulu, rahmat ya, salaf itu yaitu ulama dari fase Ahmad bin Hambal, Imam Hambali ke atas, itu salaf. Itu dalam Jawhar Tauhid dinyatakan wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin, udah kembar dengerin, wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Setiap perkara yang baik itu adalah dalam mengikuti orang salaf, dan dalam keburukan itu adalah dalam ibtidaknya orang-orang khalaf. Orang khalaf sekarang kan banyak sok tahu. Lah iya kan, ngaji baru ibaratnya ngerti seini aja, seitu-itunya ngertinya. Wah itu buat maki-maki orang, itu ulama-ulama khalaf. Nah ini kata ba'du salaf, li'an akro'a idza zulzilat wal qari'ah atadabbaruhuma wa atafahumuhuma ahabbu ilayya min an akro'al qur'ana kullah. Li'an akro'a, sungguh bahwa sungguh arep yen to maca sapa ingsun, sungguh bahwa baca siapa saya pada ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, surah zalzalah, wal qari'ah dan surah al qari'ah, atadabbaru yang mengangan-angan siapa saya, huma pada idza zulzilat wal qari'ah, wa atu, bacanya diperhatikan, wa atafahamu, dari kata-kata tafahama ya tafahamu. Ini perannya sorob karena mutakalim saya, jadi atafahamu, paham kan? Wa atafahamu, dan memahami, mencari faham siapa saya, huma pada keduanya, ahabbu itu lebih dicintai. Saya ulangi, la'an akro'a, sungguh bermula, bahwa itu mubtada ya, ahabbu itu khobarnya. Ahabbu itu lebih dicintai ilayya bagiku, min an akro'a, daripada, itu mufadhol alaih namanya, mufadhol alaih dari ahabbu, min an akro'a, dari bahwa membaca siapa saya Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Nah ini tolong diperhatikan lagi, sungguh saya membaca kitab, membaca ayat, membaca surat, gampangnya dah, surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, dan seterusnya al-ayah. Sama surat al-qari'ah, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal, dan seterusnya. Dua ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha dan surat al-qari'ah saya baca, saya angan-angan, saya pahami. Itu lebih saya cintai daripada saya membaca Al-Quran semuanya tapi ngebut, tidak ada tadabbur, tidak ada tafahum. Ini pentingnya tadabbur. Maka itu kan menjadi obat. Itu kalau bahasa Jawanya, tombo ati iku ono 5 wernane, maca Quran angon-angon sama nani, kaping pindu salat wengi lak, dan seterusnya lah. Kalau di Indonesia kan sama opik, obat hati ya, aslinya itu dari kitab
nazam kifayatul atqiya ila tariqil auliya. Fadawa'u qalbin khamsatun. Hafal Kang Anam? 50.000 nih kalau hafal nih. Loh, langsung ustad, gua enggak nyuruh santri. Kalau santri pasti enggak ada yang hafal. Loh iya kan? Fadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batnil khola wa mujalasatul ulama'il fudola dan seterusnya. Dulu udah pernah saya baca ini kitab Kifayatul Adqiya ila Tariqil Auliya Mandumatil, ya pernah. Nah itu obat hati itu ada 5. Nah dari situ sumbernya akhirnya dijawakan oleh para wali supaya bisa difahami, itu tombo hati ono 5. Nah orang membaca Al-Quran dengan difahami itu nggak akan galau. Kadang-kadang diputus pacar aja ada yang bunuh diri. Ya, begitu bunuh diri dibawa boncepluan. La ilaha illallah. Lah ya kan? Adik, halo. Lah udah ngantuk dia. Udah teglak-tegluk. Loh ini penting. Loh kenapa penting? Ya supaya ini musim Covid nih. Ya kan? Baca Quran yang banyak. Orang Quran itu obat toh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Nah, Qur'annya enggak dibaca, enggak dibuat wiridan. Qur'annya hanya dibaca kalau Ramadan doang atau ketika selamatan tahlil doang. Lah bagaimana membarokai? Disuruh baca pada ogah. Tapi pengen pada barokah dari mana? Dan membaca Quran itu salah satu cara. Setelah dibaca dipahami, setelah dipahami diamalkan. Setelah diamalkan ikhlas. Kan berat. Coba itu. Maka kata Nabi, "An-nasu kulluhum halka illal alimun." Tuh. Semua manusia binasa kecuali orang yang alim. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang alim sekalipun binasa, rusak kecuali yang mau mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya sekalipun akan rusak binasa kecuali mereka yang ikhlas. Maka ada ilmu nyaring. Menyaring itu loh. Diayak. Diayak pertama mungkin ukurannya 1 cm lubangnya. Ya kan? Wah itu berarti batu yang kecil-kecil masih masuk. 2 ayak lagi yang lembut. Batu yang kecil-kecil enggak, yang tersisa hanya semata-mata apa? Memahami Al-Quran itu satu cara. Mengamalkan cara kedua. Setelah mengamalkan ikhlas. Itu kalau dipelintir, diperes, paling tinggal berapa persen. Itu kalau bahasa itu angel. Lah iya angel, susah ini. Emangnya. Maka orang kenapa digambarkan gunung itu begini ya? Gampangannya begitu dah. Anggap aja ini pucuk gunung. Kan begitu kan? Di bawahnya gunung ini apa namanya? Mau dikasih gambar. Ini bisa saja rumahnya Nur. Kalau saya kasih begini ya, Pak. Rumah beta begini, Pak. Santi, rumah kau beta begini bukan? Umi, rumah kau di Kupang begini bukan? Iya itu rumah beta Pak. Ini bukan rumah beta, ini gunung. Ya, ini jalan. Ya, wah di sini beyak sepedolna. Ini di sini banyak orang di bukit sini banyak. Orang yang naik sini, sampai sini agak banyak. Nyampe di sini udah jarang, apalagi di pucuknya sini. Wah itu sedikit sekali orang yang sampai pada puncak. Jelas kan? Tapi jangan salah, ketika orang sampai di sini ngelihat gunung, wah itu udah ngagulnya kayak apa. Naik dikit bisa ngelihat ke bawah.
Naik sini kok bisa banyak, apalagi di sini. Bisa ngelihat total ke bawah, ya kan? Artinya semakin orang sampai puncak, dia nggak merasa di puncak. Karena dia merasa, Masya Allah, oh itulah orang kok belajar kok pinter, kok kemudian merasa pinter, itu berarti nggak benar belajarnya. Semakin pinter ya justru malah semakin bodoh. Itu banyak menghatamkan sekian kitab, sekian buku. Itu bukan tambah pinter. Justru malah tambah mengaku diri kita ini bodoh. Ternyata ilmu Allah itu demikian luasnya. Betapa kita hanya disekat selama ini oleh itu. Kalau udah hilangnya hijab itu Masya Allah. Untuk mengoyak hijab ini beratnya luar biasa. Maka tirakat, kalau bahasa Arabnya riyadhah. Besok Senin puasa pada. Kan begitu. Puasa Senin itu hanya satu jalan untuk riyadhah. Malamnya tahajud. Ya memang pedes. Matanya pedes, perutnya perih, tenggorokannya panas. Ramli, halo. Baru mandi hujan udah pada tepar lah. Latihan silat mandi hujan tepar. Lah iya kan? Jam berapa? Jam 11. Baru jam 9 udah tenang aja. Masih jauh Belanda. Mumpung Aska diem nih. Mumpung siapa? Aal tidur nih. Loh iya kan? Nah itu baca Quran yang benar gitu loh. Nyampe titik dia tuh. Wasu'ila ba'dhuhum, dan maksudnya dimintai penjelasan siapa ba'dhuhum sebagian ulama an qari'aini, tentang dua orang yang membaca. Bagaimana maksudnya dua orang yang membaca? Qara'a membaca siapa ahaduhuma salah satu qari'ain Al-Baqarah pada surat Al-Baqarah faqat doang. Fa-nya zaidah. Ingat-ingat ya, faqat, fa yang ada pada fa yang ada pada faqat itu fa-nya zaidah. Keterangannya di mana, Pin? Kasifah. Oh enggak, yang ngasih ngaji di sini. Kasifah itu hanya iklan dalam ilmu alatnya. Ayo di mana, Pin? Mana nih? Halah. Santi. Jantur. Halah. Angel. Itu ada dalam kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Itu kitab dasar, maksudnya referensi kitab alat ya rujukannya ke ilmu alat. Tuh begitu loh. Ngerti bet? Apa pelotat-pelotatnya memang nggak paham. Nah iya kan? Itu fa-nya, maka penting. Loh kita kan berselancar dalam membaca kitab. Referensinya ada di mana, ini ada di mana ya kita harus tahu. Kan begitu. Nanti juga buka Jami'ud Durus Al-Arabiyyah. Nah, itu Mustafa Al-Ghalaya ini sama aja ada di situ. Wa qara'a dan membaca siapa al-akharu orang yang lain yang satunya Al-Baqarah pada surah Al-Baqarah wa ala Imran dan surat Ali Imran. Wabtada'a setelah hamzah ada alifnya menandakan tasniah. Wabtada'a dan mulai siapa keduanya qari'a ini tadi ma'an hale sekaligus. Ma'an itu asalnya apa? Ma'an itu kan hal tapi berupa isim jamid. Kan wajib ditakwil dengan isim mustaq. Takwilnya adalah musakhibah ini. Begitu loh. Apa dalilnya? Di Alfiyah. Kang Ana hafal masih? Lupa, saya kok lupa. Lah ya enggak? Nah, itu kalau contohnya bi'tu yadan biyadin. Qobattu yadan biyadin. Saya ingat ujungnya doang. Nah, gitu. Wa khatman wa khatama dan mengkhatamkan siapa keduanya ma'an halis sekaligus. Ayyuhuma afdalu. Ayyuhuma itu manakah? Itu bermula manakah dari qari'an? Afdalu itu lebih utama. Ayyuhuma bermula manakah dari keduanya?
afdalu itu lebih utama. Faqala, maka menjawab siapa ba'duhum, alladzi qara'al baqarata faqat afdalu. Alladzi bermula orang, qara'a yang membaca siapa alladzi al-baqarata pada al-baqarah faqat saja, afdalu itu lebih utama. Diperhatikan, ada dua orang baca Al-Quran, mulainya bareng. Yang satu baca Al-Baqarah tok. Yang satunya lagi membaca Al-Baqarah sama Ali Imran. Tapi ketika selesai, mulainya bareng, selesainya juga bareng. Artinya yang satu kan ngebut. Nah, di antara dua orang ini mana yang afdal? Yang satu baca Al-Baqarah tok, yang satu baca Al-Baqarah sama Ali Imran. Maka dijawab oleh ba'duhum, orang yang baca Al-Baqarah tok itu lebih afdal. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, di sini alasannya. Qultu, berkata siapa saya Habib Abdullah, wa inna masoro dan bahwasanya jadi siapa hadza, ini orang, alladzi yaitu hadza, qara'a yang membaca siapa alladzi al-Baqarah pada al-Baqarah, jadi itu aktsara lebih banyak apanya, fadlan keutamaannya, ma'annal akhara, serta sesungguhnya orang yang lain, qara'a itu membaca siapa akhar, mithlahu pada sejenis al-Baqarah, nahwan pada yang sesuai, yang seumpama, yang sama gampangannya, min marrota ini dari dua kali. Likauni qari'il baqarati, karena adanya orang yang membaca Al-Baqarah, karena itu ada siapa qari'ul baqarah, aktsaro, khabarnya karena aktsaro itu lebih banyak apanya, tadabburon, berangan-angannya, wa tartilan dan tartilnya. Dalla menunjukkan ala dzalika atas itu semua, yaitu aktsaru tartilan wa tadabburon, ala dzalla ala dzalika apa, istighraq itu mendalami lah, makna asalnya menyelaminya hadza biqiraatiha dengan membaca Al-Baqarah, dzalikal waqta pada itu waktu, alladzi qara'a yaitu waktu qara'a yang membaca fi dalam alladzi siapa al-akharu orang lain, Al-Baqarah pada surat Al-Baqarah, wa ala Imran dan surat Ali Imran. Nah, kenapa dua orang yang baca ini, yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca Al-Baqarah plus Ali Imran, mulainya bareng, selesainya juga bareng, kok malah afdholan yang membaca Al-Baqarah? Karena yang membaca Al-Baqarah jauh lebih menjiwai, jauh lebih tadabbur, mendalami maknanya daripada yang pertama. Setarnya kan sama. Kalau yang lain tadi Al-Baqarah sama Ali Imran itu pasti gas habis. Ibaratnya pembalap motor mungkin Rossi sampai combang-camping bajunya, iklan Yamaha. Nah kan begitu, bisa dipahami nih. Maka penting dari di sini bisa dikritik. Rizki, dengar. Nah, jadi kalau membaca nggak usah ngebut mentang-mentang so apal. Tadabbur itu penting. Wah, sampai kaget sebelahnya. Lah iya kan, langsung gas. Ramli, paham Pak, ngantuk dia. Nah, iya kan? Nah, besok tapi jangan juga kebangetan lelet. Dia berdua sama dia. Ila waqatil waqi'ah. Aisani ya Allah. Ya, nanti lama-lama diketok sama Ramli lah. Lama-lama lu Desti tuh. Gua saudara lu yang protes. Nah, ritmenya bagaimana? Yang sedang. Ya udah bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kan gitu kan? Nah, sedang itu udah paling jos. Ngebut cepet banget juga jangan, lelet banget juga jangan. Oke? Waqat tabayana, ya udah dah, kasihan udah ngantuk.
si Begeng. Kita tuh bersama-sama dengan doa akhirul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.